Sekarang hari hari apa ya? Hari Jumat. Itu jam berapa? Jam 5, jam 6. Hari Jumat bebas satu buku. Bukunya Pak Faiz. Risalah Patah Hati karyanya Pak Faiz. Eh, Setelah saya baca, ternyata di buku ini diterbitkan tahun 2004. Saya lahir itu 2003. Jadi belum genap 1 tahun, Pak Faiz sudah patah hati. Dan Pak Faiz bilang, jatuh cinta dan patah hati kan energinya besar ya. Patah hatinya Pak Faiz. Jadilah buku. Belum tebal sih, 150-an. Jadilah buku. Patah hati, patah hatinya kita apa ya? Setelah kita coba kembali lagi belakang ingat-ingat, jadilah itu koleksi buku. Dia pun habis banyak loh. Itu yang apa? This happiness. Untuk koleksi buku ya. Koleksi buku. Ini, um, dia patah hati, mau patah hati. Yang patah hati sih, tapi dia putus terakhir itu sekitar tahun yang lalu nih. Mungkin sekitar semester 6, semester 6, semester 7, ya sekitar gitu lah, semester 6 mungkin. Sudah lupa, memutuskan untuk melupakan. Sampai sekitar semester 6, waktu diputus itu, sebenarnya aduk dengan Marlon agak-agak iseng juga. Karena ya karena dia putus waktu itu, ya biasa-biasa sah. Biasa-biasa sah. Ada argumen rasionalnya. Karena waktu itu diputus, ya biasa-biasa sah. Jadi selalu dipancing kan. Ya, kontol. Dipancing-pancing soal ini. Itu diputus soal honit. Pancing-pancing untuk sedih sebenarnya. Tapi enggak mempan. Karena dia ada argumen logisnya. Argumen logisnya waktu itu. Waktu itu semester 6 adalah momen terakhir di mana dia bisa mengamankan lagi dia punya posisi atau standar IPK. Karena dia punya standar sendiri. Dia tidak ingin terpatok itu standar. Janganlah. Dia punya standar sendiri. Dan bisa sampai, cuman karena ini momen terakhir di mana dia bisa mengumpulkan atau menaikkan, mengamankan standar titik IPK ideal. Jadi ya, dia tidak ingin terganggu dengan uh, gangguan patah hati dan sebagainya. Jadi saya menunda untuk merasakan patah hati. Ya sekarang baru gue mulai coba kembali ke belakang. Ada gunanya di mana mungkin beruntung karena gue hanya berencana untuk menunda, cuman hanya selama ini sih. Cuman ada gunanya atau ada beruntungnya dia menunda itu, karena dengan dia menunda itu, menunda merasakan patah hati, waktu sangat-sangat membantu untuk mengurai. Jadi tentu patah hati ada marahnya, ada kecewanya, ada sedihnya. Cuma karena dengan waktu, jadi kadarnya jadi kecil lagi karena waktu sudah mengurai. um, karena gini, kalau misalnya B putus karena kesalahan dari B atau alasan putusnya datang dari sesuatu yang bisa B kontrol, mungkin B Honda ada hak untuk marah, untuk sedih, untuk kecewa di situ ya, karena itu sesuatu yang bisa B kontrol. Cuman karena ini datang dari hal yang tidak bisa saya kontrol, sudah ya pasrah, jadi B punya hak untuk marah, untuk sedih, untuk kecewa di sana. Cuman ya karena itu momennya tidak tepat, dan saya beruntung karena ketidaktepatan momen itu, jadi waktu membantu untuk mengurai. Jadi sekarang beli dicil, kalau gue lihat ke belakang udah santai, kalau ada kecewa, kalau ada marah mungkin ada, cuman kadarnya kecil sekali. uh, Cuman gini, pertanyaan sekarang, apakah beta robot tidak merasakan, jadi sepanjang waktu sampai sekarang Johan Bay ter back dengan patah itu? Tentu pasti, cuman gini ya, ada rumus ya. Gue lupa ya dari siapa ya dasarnya, cuman ada beberapa tokoh yang belum percaya soal uh, apa sih kredibilitasnya dalam berbicara. Ada 3 tokoh dan beberapa tokoh filsafat dan beberapa buku yang garis benang atau basement dasarnya itu sama. Rumusnya gini, uh, apa sih, lupa, anxiety lawan lawan katanya, pertamanya anxiety. Anxiety kan gini, anxiety kan orang yang hidup di masa lalu.
kita anggap saja memori. Memori adalah orang yang hidup di SIT adalah orang yang hidup di masa depan, memori adalah orang yang hidup di masa lalu. Jadi untuk melewati sepanjang momen kita menunda patah hati itu, ya sudah fokus saja hari itu. Ya hari ini ada apa, ya udah mikirin mikirin itu aja. Gak usah mikirin masa lalu atau mikirin masa depan. Jadi ya sudah fokus saja hari itu. Itu rumusnya. Itu rumus dalam banyak hal sih sebenarnya yang bisa dipakai. Mungkin agak-agak arah stoik ya. Marcus Aurelius juga gitu, bahasanya mirip-mirip, kayak berharap kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dan sebagainya. Cuman gitu, itu rumusnya yang dia lakukan selama, bukan berarti dia bilang saya stoik, enggak, tidak. uh, Cuman itu rumus simple yang beta dari orang, Bapak Is, semacam Bapak Is, Reza Helwila, ada klipnya yang terkenal lah, yang wawancara dengan wartawan siapa, wartawan Kompas, begini gitu, soal anxiety, soal hidup saja hari ini, saja hari ini apa yang kita rasa, kayak berasa angin tuh dingin, itu aja. Kalau misalnya Honda ada kerjaan, Honda ada yang dikerjakan hari ini, ya apa kek, gue kadang-kadang cuma memandang tembok kosong terus seolah-olah berpikir bahwa gue jadi pemimpin satu negara, pemimpin absolut negara, apa yang bisa dikerjakan ya, soal pendidikan, soal ekonomi, punya ide-ide soal itu. Saya coba bayangkan, jadikan kalau gue jadi seorang pemimpin yang absolut, dia benar-benar kalau aja deh, gitu-gitu aja, hidup saja. Cuman gitu, itu rumus simpel yang melakukan selama waktu dia menunda patah hati. Kalau ada waktu cepat sih waktu itu, cuman ya akhirnya dia mulai, ayo coba kembali ke belakang, apa yang bisa dia perbaiki waktu putus itu rumusnya sih. Gue lupa, dia ngomong apa nih, gue lupa. Dia untuk skripsi aja. Tapi gini, ada beberapa fenomena yang dilihat di media sosial, dan mungkin beberapa kali dilihat di dunia nyata, yang menurut kita seharusnya tidak dilakukan, atau mungkin kurang, dia mau bilang salah, ya salah kalau kata yang apa, tapi menurut kita tidak tepat untuk dilakukan menurut kita ya. Ada banyak fenomena kayak orang, khususnya laki-laki ya, sering mengasosiasikan patah hati dengan patah hati mabuk, patah hati mabuk, patah hati mabuk, dan pada akhirnya akan jadi semacam paradoks. Karena gini, nanti dia akan bahas dari kerja otak. Karena gini, uh, karena dia mengasosiasikan patah hati dengan mabuk, nanti waktu waktu ketika dia mau minum hanya untuk senang-senang, minum pada acara keluarga, acara untuk ya happy, langsung akan cari call patah hatinya dia itu, karena dia mengasosiasikan patah hatinya itu dalam kayak mabok. Jadi paradoks, orang orang mau ini untuk senang-senang, untuk chill, ya jadi recall patah hati. Jadi itu bukan langkah yang tepat untuk mengasosiasikan patah hati dengan mabok. Sangat sangat tidak rekomendasi. Yang kedua, ada fenomena lain yang terjadi, di mana orang-orang yang melihat sikapnya perempuan ya, orang-orang sering menghidupkan orang di dalam lagu. Itu juga ya sering terjadi. Beng bukan mau bilang itu salah ya, cuman nanti jadinya berat kepada lu sendiri gini. Kayak lu sering mengasosiasikan orang atau keadaan dengan lagu tertentu, jadi pas itu lagu diputar langsung ke recall momen atau orang yang lu asosiasikan dengan lagu itu. Jadi sangat tidak tepat untuk, menurut kita ya, sangat tidak tepat untuk mengasosiasikan mengasosiasikan keadaan yang sedih-sedih, yang yang negatif, dengan hal-hal yang lu suka atau hal-hal yang dekat dengan lu. Yang sampai lah, besok sebaiknya untuk mengasosiasikan hal-hal yang positif ke hal-hal yang lu suka. Misalnya lagu yang lu suka, asosiasikan dengan hal yang positif, hal-hal yang lu suka. Momen apa kayak yang bahagia, dibandingkan dengan hal-hal yang negatif, termasuk mabuk gitu ya. Mabuk untuk chill bro, jangan untuk patah hati, jangan untuk sedih. Gini, karena ada argumen rasionalnya. Sekarang kita masuk ya
membahas soal cara kerja otak. Gini gini, otak tuh punya dua kemampuan, kemampuan untuk analitik, kemampuan ya, logika, analitik, analisis dan sebagainya, dan kemampuan memorizing, kemampuan mengingat. Otak kemampuan analitik ya kan, otak kan jadi alat kan. Kemampuan analitik mungkin bisa kita kontrol, kita manusia bisa mengontrol kemampuan analitik kita. Cuman untuk kemampuan memorisir, kemampuan mengingat, kita sulit untuk menggunakan otak kita, karena otak hanya mau mengingat hal-hal yang menarik bagi dia. Bagi dia ada dua di sini nih. Otak hanya mau mengingat hal-hal yang menarik bagi dia, bukan yang penting bagi kita. Jadi sangat beda cara kerja otak dalam hal mengingat. Makanya tadi yang bilang asosiasikan. Cara simpel untuk mengerti cara otak menyimpan tuh kayak tadi, asosiasi tadi, orang mengasosiasikan patah hati, keadaan patah hati, momen patah hati dengan mabok, jadi pas mabok cari recall. Atau orang mengasosiasikan orang atau keadaan, suatu keadaan dengan lagu, jadi pas dia dengar lagu itu cari recall. Nah itu juga cara kerja otak ya, cheat lah, semacam cheat untuk mengingat. Jadi kalau mengingat catatan atau ingat satu kutipan yang benar penting, minimalnya lu harus mengasosiasikan dengan 5 hal, entah itu lagu, entah itu bau, entah itu benda apa kayak. Jadi lu kayak gini, karena kalau lu mengasosiasikan informasi atau catatan atau kutipan apapun itu dengan hal yang lain, otak akan menganggap itu adalah informasi penting dan dia akan mengingat itu, dia akan menyimpan itu, dia akan taruh di bawah alam bawah sadar. Ya jadi gini, gini. Jadi betul kehilangan bepom. Jadi gini, jadi ya kayak gitu rumus simpelnya untuk jadi gitu lah cara kerja simpel otak dalam mengingat. Jadi ketika lo mau mengambil atau lo mau mengingat sesuatu, selalu asosiasikan apa yang lo mengingat dengan seminimalnya, setidaknya ada 5 hal yang bisa bisa lo asosiasikan supaya otak menganggap itu sebagai informasi yang penting. Kalau misalnya kalau kalau gini, kalau misalnya lo terlanjur mengasosiasikan hal negatif kepada hal yang lu suka, misalnya lu suka lagu ini terus lu suka terlanjur mengasosiasikan hal negatif di dalamnya, sebenarnya ada motor kontol. Kalau misalnya lu suka mengasosiasikan hal negatif ke dalam, misalnya ke dalam lagu yang lu suka, dan lu mau ingin menghilangkan atau ingin menghapus, sebenarnya bisa, sangat bisa sekali kalau lu ngerti cara kerja otak dalam mengingat dan menghapus memori. Ada beberapa buku yang bisa direkomendasikan. Kebanyakan buku yang dalam ranah neuroscience, cuman bahasanya agak-agak uh, sains sekali. Cuman ada 2 penulis yang bisa rekomendasikan untuk lo baca buku, baca karyanya. Daniel Kahneman dan Daniel Goleman. Supaya lo bisa mengerti cara kerja otak, bagaimana cara otak menyimpan informasi, dan bagaimana cara otak bisa menghapus ingatan, menghapus memori. Dan sebenarnya ada cara ribetnya itu dengan lu menimpa. Jadi lu menimpa ingatan di atas ingatan. Ya kan ada kutipan bagus, kalau kebohongan ditimpa akan jadi kebenaran kan. Begitu juga kerja otak. Kalau misalnya lu terlanjut mengasosiasikan hal negatif, misalnya kayak lagu yang lu suka dan lu ingin mengganti itu, ya sudah, lu timpa lagu ya lu suka, timpa lagi dengan kenangan yang lain, kenangan yang sebaiknya kenangan yang baik ya, timpa lagi dengan kenangan yang baik, timpa lagi dengan yang kenangan yang baik, pada akhirnya juga akan terbiasa meskipun butuh waktu ya. Tapi kalau lu mau cari yang agak ribet, ke Tokopedia aja. Coba kalau lu mau agak yang ribet, baca sebuku mengenai soal neuroscience, soal cara kerja otak, dari 2 nama tadi, Kirana Neuroscience antara Daniel Kahneman dengan Daniel Goleman. Baca kedua toko itu. Jadi bagus ya. Ini sudah. Gak bicara ini bukan uh, bukan lebih pintar, enggak ya. Nah, dia masuk omongannya, dia pintar. Emang kenapa? Nah, itu gini. Buat dia bilang begini bukan berarti kita apa ya? Ya, dia bilang gini apa sih? Bisa lupa kata penutup itu apa yang keren ya? Iya, yeah. Ada satu hal yang bisa lalu ingat.
dari masa orang bawah. Gak ada wajib di dunia ini kok. Saat ini nyambungnya ke mana nih? Ada nanti lah. Ah, stupid fuck. Nah, sabar. Intro apa ya? Tunggu kita buat semacam ringkasan singkat ya. Eh, jangan jangan mengasosiasikan hal negatif kepada hal yang lu suka lakukan, lagu yang lu suka, film yang lu suka, eh, benda yang lu suka. Jangan pernah asosiasikan hal negatif di situ karena akan terikol terus. Cara keluarnya, cara ribetnya adalah dengan belajar cara kerja otak untuk menghapus memori. Baca bukunya Daniel Goleman dan Daniel Kahneman, dan atau baca buku di ranah neuroscience. Atau cara ribetnya adalah dengan menimpa kenangan buruk tadi dengan kenangan yang baik. Jadi misalnya dulu lo mengasosiasikan mantan pacar lo dengan lagu yang lo suka, dan lo ingin rubah itu supaya jangan jadi sebuah paradoks ya. Jangan terus lo ingin menimpa atau ingin menghilangkan itu, timpa dengan kenangan yang baik dengan lagu itu. Ciptakan sendiri. Apa kayak waktu lu lagi makan makanan yang lu suka terus dengan itu lagu, jadi jadi lagi, ya meskipun harus berulang-ulang ya, jadi ditimpa lagi, dan pada akhirnya notifikasi apa sih anjing, dan pada akhirnya lu bisa menghilangkan informasi yang negatif tadi. Jadi gitu aja.